Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Anjarais dan ada rekan saya namanya Muhammad Ramdhani. Nah, di sini nih kami akan coba menjelaskan tentang power supply, fungsi dari power supply, kegunaan power supply, terus trouble-trouble apa aja yang sering terjadi pada power supply, terus gimana sih cara mengatasinya. Nah, power supply itu kan bisa dibilang salah satu komponen yang sangat penting dalam CPU kita nih. Nah, tapi kita harus tahu nih power supply ini kegunaannya itu buat apa aja gitu. Nah, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan sedikit. Dalam komponen-komponen komputer itu tuh banyak menggunakan listrik, pasti semua menggunakan listrik. Nah, power supply ini adalah berfungsi untuk menyebarkan listrik gitu. Jadi komponen-komponen ini kan banyak nih. Ada yang butuh listriknya cuma ada 2 volt, ada yang 4 volt. Nah, pokoknya banyak. Nah, tugas power supply inilah yang memberi energi dan membagikannya sesuai kebutuhan dari motherboard atau segala semua komponen-komponen itu. Nah, jadi itulah tugas power supply. Nah, jadi dia dari ngambil menyimpan dari kontak listrik, dia mengambil listriknya. Di situ dia dari situ dia akan dipecah listriknya menjadi kecil-kecil untuk kebutuhan listrik itu. Nah, jadi kalau misalnya listriknya itu bisa dibilang lebih dari apa yang dibutuhkan komponen, maka itu akan sering terjadi error atau mungkin konslet pada komputer sendiri. Nah, tapi terkadang juga pada komputer ada kita menggunakan komputernya dengan spek yang tinggi gitu. Jadi dengan motherboardnya juga spek yang tinggi, terus prosesor juga spek yang tinggi. Pokoknya semua menggunakan spek tinggi, tapi sering dilupakan tentang power supply-nya. Jadi power supply-nya itu masih bisa dibilang wattnya itu masih watt yang rendah. Nah, itu biasanya komputernya tuh nggak hidup gitu. Jadi biasanya dia nge-stuck gitu. Jadi komputernya tetap jalan, cuma dia nge-stuck karena harddisknya tuh nggak berputar. Nah, seperti itu. Cuma komputernya masih jalan, kipasnya berjalan. Nah, itu sering terjadi pada komputer-komputer gitu. Jadi watt dari power supply yang dihasilkan, daya power supply yang untuk dihasilkan ke motherboard itu nggak kuat gitu loh. Nah, itu juga harus sering diperhatikan pada power supply. Nah, jadi dalam merakit komputer kita juga harus mengetahui nih motherboard kita nih dibutuhkan daya wattnya berapa, komponen-komponen komputer kalian dibutuhkan daya wattnya berapa. Jadi kita harus menyesuaikan menyesuaikan agar komputer kita itu bisa menjalani hidup dengan baik. Karena kalau misalnya dia nggak kuat power supply-nya, itu bisa membuat komputer kita jadi rusak gitu. Nah, terus untuk kerusakannya itu sering terjadi juga paling sering juga terjadi power supply itu sering jadi juga kayak paling sering rusak karena tidak stabilnya keadaan jaringan listrik. Contoh listrik mati gitu loh. Jadi komputer masih hidup mati secara tidak normal, maka power supply juga salah satu yang komponen yang bisa gampang rusak gitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan dengan baik gitu dalam power supply. Nah, di dalam power supply ini juga terdapat semacam suatu untuk mengalirkan suatu listrik yang kalau misalnya tidak dimatikan secara normal, maka atau mematikan secara mendadak atau dimasukkan arus terlalu besar, maka komponen-komponen lain bahkan juga bisa rusak gitu. Jadi rusaknya tuh bukan hanya di power supply, bahkan ke motherboardnya, bahkan ke RAM, bahkan ke VGA juga, bahkan juga prosesor juga. Nah, itulah pentingnya salah satu prosesor. Jadi masalahnya juga lumayan cukup berat kalau kita tidak betul-betul memperhatikannya. Nah, mungkin di situ sedikit penjelasan tentang power supply dan kerusakannya. Mungkin rekan saya ini akan coba menjelaskan cara mengatasinya, terus mungkin dia akan juga menjelaskan tentang jenis-jenisnya itu apa aja gitu. Nah, mungkin rekan saya ini bisa menjelaskan, silakan gimana Ramdhani itu tentang power supply itu, gimana sih cara mengatasinya gitu loh. Kalau untuk cara mengatasinya, kita mempunyai power supply nih, misalnya ada
wattnya tuh 550 ya kan. Kita harus tahu lah watt di rumah kita tuh berapa penggunaannya, atau berapa lah sih tegangan ada di rumah. Jadi kita bisa mensesuaikan arus yang ada di power supply kita ini. Misalnya berapa watt yang ada di rumah, kita memakai power supply yang sampai 800 watt, sedangkan listrik kita cuma 400 ya kan. Ya otomatis rumah kita yang mati lampu. Karena nggak kuat ya gitu jaringannya. Iya. Kalau untuk mengatasinya tuh kerusakan yang ada di power supply ini, kita bisa tahu dari bagaimana cara kita merawatnya lah. Dalam kita mempunyai komputer, kan kita bisa men-shutdown komputer dengan secara normal, baik itu di shutdown ulang baru dimatikan kontaknya. Jangan sampai kontaknya dahulu baru komputernya yang dimatikan. Kalau untuk jenis-jenis power supply-nya ini ada, yang pertama ada power supply AT. AT ini power supply-nya yang pertama kali, yang generasi pertama itu besar kali power supply-nya. Itu dia dayanya tuh lumayan besar, sampai 1000 watt lah. Karena ini generasi pertama ya kan. Yang kedua tuh ada power supply ATX. Jadi kita untuk mengakui PC ini kita harus tahu nih jenis-jenis casing yang kita butuhkan. Kalau untuk power supply ATX ini jenisnya lebih besar dari MATX. ATX ini ukuran dari batok dari tegangannya itu. Kalau untuk power supply ATX ini dia biasanya digunakan untuk komputer-komputer gaming lah, di ukuran yang besar. Dayanya tuh sekitar di atas 800 watt lah. Selanjutnya tuh ada power supply MATX. MATX ini ya power supply menengah lah. Untuk power supply MATX ini dia ukurannya sedang. Biasa tuh digunakan untuk kaum ke bawah lah, untuk gaming standar. Ini ukurannya tuh biasa 400 watt. Ada juga yang sampai 800 watt ke atas. Ini biasanya untuk kendala-kendalanya di power supply ini ya tegangannya nggak selalu stabil ya, karena komponen-komponen yang kita pilih itu bisa juga tergantung dari power supply ini. Selanjutnya ada cara mengatasi kerusakan-kerusakan yang ada di power supply ini. Untuk kerusakan yang pertama itu ada di bagian kipasnya. Di bagian kipas bagian belakangnya ini untuk perawatannya bisa dibersihkan secara berkala. Ini kan kalau kita lihat ada ini ya, penyaring dari PSU ini. Ini kita wajib juga nih untuk membersihkannya, karena ini harus supaya bisa mendinginkan di bagian belakang sini. Kalau untuk kabel-kabel dari PSU-nya kita bisa lihat, yang pertama itu ada yang namanya, ini yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama itu ada 24 pin atau 20 pin. Yang kedua ada kabel SATA. Jadi kalau di PSU ini, di kabel SATA-nya ini ada sekitar banyak lah, ada 8 kalau nggak salah. 8 atau 5 ya. Selanjutnya ada kabel 4 pin. 4 pin ini yang biasa kita colokkan langsung ke motherboard. Sedangkan yang SATA ini kita biasa di hard disk ya. Selanjutnya ada kabel yang 8 pin. Biasanya digunakan untuk colokan audio. Mungkin sekian untuk penjelasan dari PSU. Jadi kalau untuk jenis-jenis PSU itu ada beberapa macamnya, dari merek Asus, Debian atau sebagainya. Untuk tegangannya ini kita bisa pilih, ada yang 450, ada yang 800, ada yang 550. Itu tergantung bagaimana cara kita memilih motherboard, RAM, hard disknya. Kita sesuaikan dengan penggunaan yang kita punya. Misalnya kita mau pakai Core i7 nih kan, kita nggak mungkin juga pakai PSU yang ukuran 450 kan, 50 watt. Itu nggak mungkin, pasti kita menggunakan yang 500 ke atas biar bisa tegangannya maksimal.
walaupun kalau kita misalnya kita pakai yang tegangan 450 itu bisa-bisa aja, tapi ya overhead dari bagian motherboardnya yang mungkin terbakar atau enggak PSU-nya ini yang bekerja hanya sebentar atau umurnya kecil lah, paling sebulan udah mati dia. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Hanjares. Oh ya, kasih Ramdhani. Oh ya, ini satu lagi yang penting untuk salah satu mengatasinya nih. Kalau misalnya rumah kita sering mati lampu, nah itu kan sering terjadi tuh. Gara-gara sering mati lampu kalau satu rusak, kita bisa menggunakan namanya untuk penyimpan listrik gitu loh. Penyimpan listrik. Jadi itu sebelum mati lampu itu biasa dipakai di warnet. Jadi bisa dia mati lampu. Jadi operatornya ini masih hidup. Dia masih benar kan? Ya. Nah, ya gitu. Jadi dia tuh penyimpan listrik untuk biar komputer kita tuh bisa mati dengan secara normal. Terus juga ada namanya stabilizer, biar listrik kita tuh stabil, nggak naik turun. Kadang ada kan beberapa rumah ya Ramdhani yang listriknya kurang stabil gitu loh, kayak kedip-kedip gitu rumahnya, kayak nggak kuat antara mau mati dan hidup. Nah itu salah satu. Iya, nggak stabil untuk jenis inilah watt yang menengah ke bawah. Ya betul. Jadi contohnya saya punya komputer juga nih. Sekarang gara-gara listriknya kurang stabil, jadi rusak. Jadi si kawannya juga pernah berpengalaman juga pernah kena ya Ramdhani ya, karena rumah. Nah itu juga salah satu contoh untuk kita. Nah mungkin itu aja nih penjelasan dari kami tentang power supply, tentang jenis-jenisnya, fungsinya, kegunaannya, dan mungkin segala macam tentang power supply dan trouble-troublenya dan cara mengatasinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jika kami ada maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.